Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. sahabat kalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ngajak ngobrol online ya. Guru saya, beliau adalah Ustadz Endang Abdurrahman. Beliau adalah seorang sarjana ya, jebolan dari pesantren Gontor, kemudian berkiprah di dalam dunia dakwah dan tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, sempat menjadi pendakwah di Batu Malang dan kini menjadi dai di Jawa Barat sebagai sekretaris DPW Hidayatullah Jawa Barat, dan beliau juga kolumnis untuk masalah rumah tangga di Majalah Mulia. Nah, gimana nih Ustaz? Masalah rumah tangga ini belakangan kayaknya seperti menemukan pola baru gitu ya. Jadi di tengah pandemi ini, di tengah Iya. pandemi ini dikabarkan angka perceraian meningkat ini, Ustaz. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana menurut Ustaz? Karena sebelumnya ketika tidak ada pandemi, tidak ada apa-apa, itu memang tren perceraian tuh selalu tumbuh gitu Ustaz ya, Hmm. meninggi, dan di saat pandemi ini ternyata orang bercerai semakin banyak, padahal ada gurauan karena corona negatif istri positif katanya begitu, tapi ternyata tapi ternyata ada juga fakta yang cukup istilahnya memprihatinkan, perceraian di tengah umat Islam itu masih tinggi. Nah, bagaimana menurut Ustadz Iya. di dalam menjaga keutuhan rumah tangga terutama ketika berhadapan dengan situasi sulit? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustaz Imam. Alhamdulillah, Mas Imam. Jadi pada kesempatan seperti ini memang perlu kita diskusikan hal-hal yang kaitannya dengan keluarga, karena keluarga adalah pondasi. Memang secara umum pada saat pandemik ini manusia mengalami perubahan, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah perubahan mental. Rasa takut itu nampaknya ada pergeseran. Bagi orang yang beriman sebenarnya rasa takut itu tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi sebagian orang, ya, bagi sebagian orang, termasuk di dalamnya adalah kaum muslimin, maka pergeseran rasa takut itu juga menjadi pergeseran rasa takut kepada makhluk. Ya. Maka ketergantungan kepada ketakutan kepada makhluk inilah yang kemudian merubah tatanan sosial, tatanan keluarga di dalamnya. Sehingga bagi orang yang beriman yang tetap berpegang teguh kepada Allah, ya, ada musibah maupun tidak ada, ya, ada misak golib. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin pemahamannya sangat rendah terhadap dengan masalah ini, artinya misak golib itu perjanjian yang kokoh dengan Allah tentunya. Tetapi pada saat itu pemahamannya adalah perjanjian itu hanya dengan manusia, maka tidak kokoh kekuatannya, keteguhannya tidak kokoh, mudah runtuh. Karena setiap peristiwa itu pasti ada dua hikmah positif dan hikmah negatif. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, ada yang memang beralih ke fujur, ada yang beralihnya justru kepada ketakwaan yang lebih kuat lagi. Ya. Tapi nampaknya belum banyak yang mengenal bahwa pernikahan itu adalah mistakon golido, dan itu dengan Allah gitu. Nah, itu bagaimana itu menyadarkan, atau sebagian masyarakat, paling tidak anak-anak milenial mengerti lah bahwa menikah itu sebenarnya kita mengikat janji dengan Allah gitu ya, bukan sekedar ijab kabul yang katakan istilahnya ya resepsinya begitu. Nah, seperti apa itu, Ustaz? Niat awal ketika kita melangkah untuk maju ke pelaminan dalam bahasa umum ya, ataupun di dalam bahasa kita adalah menuju ke akdun, ikatan, ya. Maka kita pahami bahwa ada yang selalu kita lupakan. Di situ yang kita lupakan adalah saksi utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sering diingatkan sebenarnya pada saat nikah itu,
Ayo calon manten baca syahadat ataupun dimulai dengan istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebenarnya adalah mengingatkan kita bahwa ingat yang menjadi saksi utama kita adalah Allah. Kalau kemudian kita hanya menyadari bahwa saksi itu adalah dua orang ya, yang ada di samping kiri kanan kita itu ya, manusia, maka kemudian ketika kita sudah selesai akad, mereka tidak melihat kita lagi. Mereka sudah jauh dari pandangan kita. Maka kemudian pada saat itulah ya manusia sudah lupa lagi siapa sebenarnya yang menjadi saksi utama. Nah, ketika kita menyadari bahwa yang menjadi saksi utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah kita goyah. Iya, saya mengambil engkau sebagai istri dikarenakan Allah sudah menghendaki ini semuanya. Nah, maka untuk kaum milenial yang memang sudah bersiap-siap dan bersiap untuk menjadi menjadi suami, menjadi istri di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, bahwa niat awal itu bahwa wa min ayatihi itu adalah langkah pertama. Pernikahan ini adalah ayat Allah di antara sekian banyak ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dan kehendaknya. Sehingga ketika kita berniat untuk menikah, hanya satu tujuan kita, bahwa Allah tujuannya. Sebenarnya ini yang harus diingatkan selalu, yang disebut dengan pra pernikahan itu penting. Karena memang kadang-kadang orang nikah itu terjerumus gitu kan. Jadi bukan diniatkan, tetapi terjerumus kepada pernikahan. Kalau sudah usia begini harus nikah, ya sudahlah nikah. Gitu, apa kan, istilahnya dulu married by accident gitu ya. Itu yang memang banyak dipahami orang begitu. Jadi keterpaksaan pada akhirnya. Nah ini padahal di dalam Islam tidak demikian. Justru harus diniatkan dan disadari dari awal bahwa pernikahan adalah kita disaksikan oleh Allah seperti itu.